Hola, teman-teman penikmat film. Gua mau mulai dengan satu pemikiran kecil yang agak mengganggu. Kadang, setan yang paling serem tuh bukan yang nongkrong di pojokan kamar, tapi rasa bersalah yang kita coba kubur di masa lalu. Dan itu persis yang dialami oleh Rosario, karakter utama di film horor supernatural terbaru ini. Sebuah film yang tampil gelap dengan budaya Hispanik yang kental dan penuh simbol-simbol agama yang mungkin bikin umat Katolik geleng-geleng kepala. Film ini ngikutin perjalanan seorang wanita Meksiko-Amerika bernama Rosario, diperankan Solid sama Emerald Tubia. Hidupnya sibuk di Wall Street, fancy, ambisius, dan jauh dari keluarga. Sampai akhirnya satu telepon datang. Nenek yang dulu merawatnya meninggal. Rosario langsung pulang. Badai salju ngurung dia di apartemen itu bersama jenazah neneknya dan semua dosa keluarga yang gak pernah selesai. Dan lo tau kan, nenek yang penuh rahasia tuh kadang lebih serem dari iblis manapun. Setiap sudut apartemen itu penuh benda okultisme. Rosario berkarat, altar-altar kecil, boneka-boneka religius yang matanya kayak ngikutin lo. Semuanya kayak bukti bahwa ada sesuatu yang kelam. Udah terlalu lama tinggal di sana. Di malam itu, suara langkah muncul, lemari kebuka sendiri, dan jenazah nenek yang harusnya diam, kayaknya justru jadi tokoh paling aktif di rumah itu. Film ini ngangkat tema kutukan turun-temurun, bahwa kesalahan dan dosa masa lalu keluarga, kalau gak diselesaikan, bisa jadi hantu yang datang nagih, dengan sangat literal. Sutradara Felipe Vargas jelas ambisius. Dia coba nyampurin Hereditary versi Latin dengan gaya The Conjuring yang lagi high LSD. Visualnya mantap. Suasana lembab, dingin sempit, bikin penonton ikutan sesak. Desain praktikal horornya, jijik tapi keren. Banyak cairan-cairan tubuh yang bikin lo mangap, ih. Tapi, ceritanya seperti album foto keluarga yang dilempar ke tengah ritual pengusiran setan dan berharap semuanya nyambung sendiri. Ada banyak simbol yang kelihatan penting, tapi filmnya kayak malas ngejelasin. Akhirnya cuma jadi dekorasi angker yang estetik tapi useless. Emerald Tubia tampil bagus. Dia bawa karakter Rosario dari yang skeptis, jadi survivor yang terpojok dalam rasa bersalah. Sayangnya, David Dastmalchian yang jadi tetangga misterius, cuma lewat jadi figuran yang almost cool tapi nggak dipakai. Padahal Doi itu harusnya magnet serem. Soal horor, ada momen yang creepy banget, tapi pacing yang lambat dan keputusan tokoh yang agak bodoh bikin beberapa scene kehilangan tensi. Intinya, Rosario punya potensi gede, tema keluarga, trauma, dosa, dan spiritualisme Latin. Tapi, eksekusinya kurang greget. Gak semua horor bisa bertahan hanya dengan atmosfer tanpa narasi yang rapid. Film ini lebih terasa seperti horor yang mengagumkan daripada yang benar-benar nempel di hati dan pikiran. Quote gue buat film ini, lo bakal lebih menghormati filmnya daripada benar-benar menikmatinya. Jadi kesimpulannya, Rosario bukan film jelek, jauh dari itu. Film ini stylish, niat, punya momen yang menggigit, tapi juga tenggelam dalam ambisinya sendiri. Kalau lo penonton horor pemula atau pengen vibes Latin yang beda, film ini masih layak dicoba. Tapi kalau lo nyari film kerasukan yang mind-blowing, mungkin ini belum jadi pilihan terbaik. Dan satu pelajaran penting yang bisa dibawa pulang. Kadang, keluarga bukan cuma tempat kita pulang, tapi tempat semua hantu kita berasal. Jadi, apakah lo masih berani angkat telepon dari nenek jam 2 pagi setelah nonton film ini? Drop pendapat kalian di komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya kalau kalian suka vibe ngobrol film kayak gini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jaga diri kalian dan jaga masa lalu kalian, karena kalau nggak, masa lalu bisa aja balik dan ngajak ngobrol. Bye-bye! Dope.